Rabu, 18 Januari lalu, Golkar kembali jadi perbincangan setelah dua publik figur dengan nama yang lumayan tenar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pak Dekarwo resmi bergabung dalam Partai Beringin ini. Bergabungnya Ridwan Kamil adalah yang paling disorot karena sebagai pejabat publik, dia adalah salah satu yang dirumorkan sebagai capres. Menurut hasil survei Surabaya Research Syndicate, tingkat akseptabilitasnya bahkan mencapai 78,9%. Namun dari segi elektabilitas, dia berada di peringkat 4 dengan persentase hanya 7,5%, tertinggal jauh di belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 24,7%, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 23,9%, serta Gubernur DKI Jakarta nonaktif Anies Baswedan 23,2%. Meski begitu, dari segi elektabilitas sebagai cawapres, Ridwan Kamil justru menduduki posisi teratas dengan persentase sebesar 23,8%. Ya, meski disukai oleh publik, Ridwan Kamil yang baru bergabung jelas tidak bisa serta-merta diusung sebagai calon RI 01. Apalagi Golkar sendiri sudah menyatakan sikap bakal tetap mengusung Airlangga Hartarto, ketua umum mereka sekaligus Menko Bidang Perekonomian yang masih menjabat sebagai capres dalam pemilu 2024 mendatang. Well, hari ini mari kita cerita bukan tentang Airlangga ataupun Ridwan Kamil, tapi partai mereka, golongan karya, dulu dan sekarang. Meski saat ini sering diidentikan dengan Presiden RI kedua, Soeharto, Golkar sebenarnya dibentuk oleh Presiden RI pertama, Soekarno yang dia lengserkan. Sejak dekade 1940, Soekarno bersama Supomo dan Ki Hajar Dewantara sering mempromosikan gagasan integralistik kolektivis. Nah, untuk mewujudkan itu, mereka butuh wadah untuk beberapa kelompok profesi seperti guru, tentara, polisi, buruh, hingga seniman sebagai sistem perwakilan alternatif yang setara dengan partai politik. Wadah ini kemudian disebut golongan fungsional, kemudian berganti nama jadi golongan karya pada 1959. Mereka yang bergabung dapat jatah kursi juga di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR, meski statusnya saat itu hanyalah organisasi masyarakat. Menurut Mas Yassin Nisiara, dalam papernya Golkar and the Indonesian Election of 1971, serta dibahas juga oleh Merle Calvin Ricklett dalam bukunya A History of Modern Indonesia. Ide pembentukan Golkar mudah diterima berbagai kalangan, terutama para petinggi militer di Angkatan Darat yang menilai kalau kelompok ini bisa menjadi kompetitor PKI, partai yang saat itu menguasai separuh kursi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Makanya, untuk mengeksekusi gagasan ini, pada 20 Oktober 1964, Soeharto dan Soehardiman melembagakan format Golkar jadi sekretariat bersama atau Sekber Golkar untuk sejumlah kelompok ormas. Benar saja hanya berjarak setahun setelah peresmian, peristiwa 30 September 1965 pecah dan Golkar berhasil memenuhi tujuannya memberangus pengaruh politik PKI lewat mobilisasi massa besar-besaran selama periode ini. Dari situ Sekber Golkar terus tumbuh, yang awalnya hanya menaungi 61 ormas, kemudian berkembang jadi 291 sampai harus diklasifikasi lagi jadi 7 kelompok induk organisasi atau KINO yang meliputi Koperasi Serbaguna Gotong Royong atau KOSGORO, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR, Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan atau HANKAM, Gerakan Karya Rakyat Indonesia atau GAKARI, dan Gerakan Pembangunan. Kekuatan besar inilah yang akhirnya dilirik oleh Soeharto. Setelah dirinya resmi dilantik sebagai Presiden RI kedua oleh MPR RI, dia mulai mengubah orientasi Golkar. Dari awalnya kekuatan alternatif yang netral untuk kelompok fungsional berubah jadi mesin politik untuk mempertahankan rezim yang berkuasa, sesuatu yang sebenarnya ingin mereka lawan saat pertama didirikan. Dengan bantuan dari rekannya yang kelak jadi Menteri Penerangan, Ali Murtopo, Soeharto mengganti format Golkar dari Sekber jadi partai politik, kemudian secara resmi mengikutkannya dalam pemilu pada 4 Februari 1970. Menurut seorang peneliti bernama Leo Suryadinata dalam bukunya Military Ascendancy and Political Culture, A Study of Indonesia's Golkar, setelah menjelma partai, Golkar memang jadi kunci kekuasaan Orde Baru selama 3 dekade karena adanya peraturan monoloyalitas yang mewajibkan setiap pegawai negeri sipil maupun karyawan badan usaha milik negara maupun daerah untuk memilih Golkar dalam pemilu. Hal tersebut bahkan diatur dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri lewat Keputusan Presiden atau Kepres nomor 63 tahun 1994. Memperbaiki keadaan ini, saudara-saudara. Rakyat kita yang... Namun meski disebut sebagai mesin politik, Golkar sendiri sebenarnya ikut diuntungkan berkat kedekatannya dengan Soeharto. Hal ini bisa kita lihat dari perolehan suara yang partai mereka dapat sejak pemilu pertama yang diikuti pada 1971 hingga yang terakhir selama Soeharto berkuasa pada 1997. Rata-rata suara yang mereka dapatkan dalam perebutan kursi legislatif selalu berada di atas nilai 50%. Bandingkan dengan perolehan suara yang mereka dapatkan selama Soeharto lengser dari pemilu 1999 hingga 2019. Ada penurunan yang cukup jelas dari sebelumnya melewati 50% hingga sekarang
sekarang hanya bertahan di bawah 30%. Menurut buku A History of Modern Indonesia versi Adrian Piker, sejak 1973, Soeharto dengan tangan besinya memang hanya mengizinkan dua partai untuk ikut serta dalam pemilu, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun itu hanya etalase, karena meski ada partai yang jadi kompetitor, pergerakan mereka semuanya selalu harus sesuai dengan keinginan sang presiden. Kemudian dengan adanya aturan monoloyalitas untuk pegawai negeri, ya sebenarnya konsep memilih secara bebas selama Soeharto berkuasa memang cuma istilah manis yang berlaku di atas kertas. Ceritanya baru berbeda ketika keran demokrasi terbuka luas. Pengaruh Golkar yang sebelumnya melingkupi hampir seluruh wilayah di Indonesia, pelan-pelan mulai tergerus dengan bermunculannya sejumlah partai baru, serta orang-orang benar-benar diizinkan untuk memilih sesuai keinginan mereka. Pada bulan November 1990. Menurunnya popularitas selama era reformasi juga tidak semata-mata terjadi karena semakin banyak partai yang terlibat dalam kompetisi. Tidak bisa disangkal, Golkar memang punya banyak figur bermasalah yang punya kekuasaan besar dalam partai, tapi jadi musuh publik karena sederet kontroversinya. Sebut saja misalnya Yahya Zaini, anggota DPR fraksi Golkar periode 2004-2009 yang pernah tersangkut skandal video panas dengan salah satu seleb tanah air. Kemudian ada Nurdin Halid, sosok yang memimpin PSSI di tengah segala kontroversi, mulai dari klaimnya soal kontribusi Golkar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia hingga yang paling parah menolak menyerahkan jabatan sebagai ketua umum PSSI meski telah dijebloskan ke dalam jeruji karena tersandung kasus korupsi. Jangan lupakan juga Setia Novanto, mantan ketua umum Golkar yang jadi tersangka dalam kasus korupsi megaproyek EKTP 2017 silam, serta sempat viral karena drama tabrak tiang listrik selama masa persidangan. Namun memang, terlepas dari segala kontroversi yang ada di sekeliling Golkar, partai tertua yang masih berlaga di pemilu ini memang banyak melahirkan politikus berpengaruh, yang meski telah keluar dan membangun kendaraan politiknya sendiri, seperti misalnya Surya Paloh dengan Nasdem, Prabowo Subianto dengan Gerindra, hingga Wiranto dengan Hanura, semuanya masih sering diromantisir sebagai bin Golkar, karena status mereka sebagai anggota partai ini di masa lalu. Ya, meski telah redup, Golkar memang tidak bisa disebut kehilangan pengaruh. Dalam pemilu terakhir saja misalnya, mereka masih bisa menggait 17.222.789 orang pemilih, merebut 85 dari 575 total kursi yang tersedia di DPR RI, serta dapat jatah 4 kursi di pemerintahan tingkat eksekutif, mulai dari Menko Bidang Ekonomi, Menteri Perindustrian, Menpora, serta Wakil Menteri Perdagangan.